Di episode pertama di channel ini atau part kedua bagi grup JTS menjelajahi Curug Jambe yang di awal hiking cuaca panas, namun di pertengahan hiking lebih tepatnya di Padang Sabana Bukit Soeharto, tiba-tiba cuaca berubah dipenuhi oleh kabut. Ketika kita menyusuri hutan dan menyusuri aliran sungai, hujan deras pun turun yang berakibatkan banjir bandang datang dan akhirnya kita terjebak 1 jam lebih di pinggiran sungai. Untuk yang belum menonton videonya bisa klik link di deskripsi. Untuk episode kedua di channel ini atau part ketiga bagi grup JTS menjelajahi Curug Jambe Ciawi Bogor, cuaca dari mulai hiking sampai ke Curug Jambe dan sampai kita kembali turun ke base camp, alhamdulillahnya cuaca panas full. Kita semua sangat menikmati penjelajahan ini. Tidak adanya rasa cemas plus aura mistis seperti episode pertama. Langsung saja kita masuk ke video fullnya. Hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Kami memutuskan kembali menjelajahi Curug Jambe untuk yang kedua kalinya bagi saya pribadi dan ketiga kalinya untuk grup JTS. Kami start hiking dari base camp pukul 09.02 waktu Indonesia Barat dan sampai di Padang Sabana atau Bukit Soeharto pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang kita nikmati di hari ini benar-benar bersahabat, di mana kita bisa menyaksikan pemandangan yang indah yang diperlihatkan oleh Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Pada pukul 11.08, kita di sini sudah mulai memasuki hutan untuk menuju ke aliran Sungai Curug Jambe. Satu jam berlalu dari awal kita memasuki hutan dan sekarang kita sudah mulai memasuki aliran Sungai Curug Jambe. Begonia. Begonia ya namanya. Jangan dipotong-potong. Bego. Jangan dipotong-potong. Begolung gitu ya. Begolung. Bisa. Oke, langsung guys. Kayak belimbing wulu ya teh? Kayak belimbing besi ya, belimbing wulu. Kan benar ini guys. Mager. Setelah istirahat ini kita akan sama-sama menyusuri kembali Sungai Curug Jambe ini. Dan mudah-mudahan aja nggak seperti 2 bulan yang lalu yang dimana aliran Curug Jambe ini tiba-tiba deras dan datang banjir bandang. Semoga aja sampai sore nanti airnya jernih dan stabil seperti ini ya. Pukul 12.27 kita melanjutkan perjalanan setelah kita beristirahat sejenak. Semangat, semangat, semangat. Ayo semangat, bentar lagi sampai. Semangat, setengah jam lagi. Setengah jam lah. Kalian bisa lihat kan di sini benar-benar apa ya? Benar-benar masih alami. Jarang terjamah manusia. Ini benar-benar real curug. Kualitas lembah mepe gunung dan sungai. Oh, sedikit lumut. Ini banget. Nah, ini namanya Kiki. Ini artis apa ya? Artis JTS apa ya? Licin ya bang? Langsung ada ke sana, Bang. Langsung ada ke sana.
Sedikit lagi sampai di Curug Jambe. Dan sekarang masih menyusuri aliran Sungai Jambe. Kena pacet. Pacet pertama. Langsung aja bang, dicabut bang. Biarin. Biar gede. Biar gede. Aduh, capek, lumayan capek gua. Lumayan capek, akhirnya nyampe juga perjalanan 4 jam ini. Lumayan kan, tapi sekarang lagi kurang beruntung nih. Curugnya kan kemarin itu nggak hujan ya, dong ya. Jadi curugnya kecil, tapi kalau misalnya waktu pertama gua kesini itu gede banget curugnya. Bulan April. Bulan April, cuma kalau sekarang kan nggak hujan. Emang enak di jalan kalau nggak hujan itu, tapi kalau misalnya ke curug itu mendingan apa ya? Mendingan hujan. Jadi curugnya benar-benar kelihatan. Nah, untuk masalah ketinggian curugnya ini gua nggak tahu pasti ini curugnya tingginya berapa, tapi sekitar berapa ya? Sekitar 80 meteran. 80 meteran tuh hampir mirip dengan Curug Seribu itu loh. Iya. Yang tapi pokoknya sekitar segituan lah, pokoknya gua nggak tahu pasti tingginya berapa. Yang jelas ini lumayan tinggi, apalagi kalau misalnya debit airnya itu lagi gede banget. Wah, pokoknya adem banget di sini. Tadi gua lewat apa ya? Lewat Jambuluwuk. Apa ya, lupa gua. Cibeduk. Cibeduk. Nanti kita bisa parkir di rumah warga di desa Ciaul. Nah, nanti ada khusus apa ya? Parkiran buat kesini nanti. Kalian cukup bayar parkir aja. Di sini nggak ada ATM. Benernya di sini nggak ada ATM. Nah, kalau misalnya kesini lu usahain musim apa ya? Kalau serba salah sih kalau musim hujan. Takut di jalan doang, banjir bandang. Banjir bandang. Tapi kalau musim kemarau ya enak di jalan, tapi curugnya kecil biasanya. Nah, untuk apa ya? Untuk kesini lu usahakan safety first, keamanan dulu. Lu pakai sepatu yang kalau bisa, kalau ada ya. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, pacetnya nggak terlalu ini kalau musim kemarau. Pakai celana panjang, Terus lu kalau misalnya ada pendukung kayak trekking pole, lu pakai. Ini buat apa ya? Mengurangi beban pokoknya. Buat mengurangi beban. Lumayan kan 10-15% itu ada beban ada di sini. Jadi ini buat pengetahuan juga kalau misalnya lu ke curug ya. Tentang trekking pole itu sebenarnya bukan gaya-gayaan trekking pole itu, cuma buat membantu beban kita ini. Nah, kalau misalnya kita lanjut ke sini. Perjalanan berarti sekitar 4 jam ya. 4 jam bener. 4 jam. Lumayan lagi kalau udah nyampe sini kalian bisa apa ya? Bisa bersantai-santai dulu kalau misalnya masih siang. Nanti terus usahain ya, gue ingetin ya, kalau misalnya kesini lu usahain jangan sendiri, berdua, minimal itu bertiga. Soalnya di sini benar-benar ekstrim, dan sebenarnya di sini itu kawasan konservasi, lu nggak boleh kesini sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu mau kesini boleh, tapi dengan apa ya? Dengan syarat kita jaga kebersihan, jaga ketertiban, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu aja sih menurut gue sih. Kalau mau kesini ya, pokoknya yang pertama itu juga tetap safety first. Terus usahakan kesini ya harus ada orang yang tahu kesini ya. Oke deh, lanjut infonya segitu aja. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi ke video selanjutnya ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sini kan, ini buat tempat mandi, nggak terlalu dalam, sekitar sepinggang ya, sekitar sepinggang. Terus kalau misalnya kalian berani, kalian bisa manjat ke atasnya. Nah, itu nanti ada curugnya lagi, terus ada curugnya di atas lagi, kalian bisa lihat kan. Pokoknya lumayan tinggi. Cuaca kan lumayan cerah nih, jadi kalian bisa duduk di sini. Nggak kayak kalau misalnya hujan, gede banget airnya. Banjir. Jadi airnya juga lagi gede. Nah ya, pokoknya bahaya kalau di sini kalau misalnya hujan. Sekarang gua mau minum kopi dulu ya, guys. Oke. Kopi ngopi. Nah, ngadep sini. Asik, banjur dah. Guys, lu mau lihat bidadari? Ini ada bidadari jatuh dari curug. Dulu kayak gitu, soalnya gua nggak tahu ini siapa ini. Yang jelas ini bidadari turun dari air terjun. Ya.
Beda lagi. Beda kali itu. Beda Mariana. Joget-joget lagi. Ya Allah kena batu. Apa-apalah. Gue lihat. Pedes banget tau ini. Coba apa? Ada dikit ya. Apa gue udah Aku biasa. suka masaknya doang, makan jarang. Ini nih. 10.000. Iya, Mbak. Lagi nggak? Nggak usah. Betul. Kalau main kecil dong kan gue buka warung kan. Ini dong. Lu mau dekat sama Dayasa ya? Cewek di mana? Wis ngewatin inian ya Pak, naik ya. Sekarang kita mau coba ke atas curugnya, lewatin batang pohon manjat. Aduh, Bisa. duluan Bang. Benar-benar petualang ya Bang ya. Mantap ya. Dan sekarang kita udah ada di atas curugnya nih. Buatnya lah dia. Tapi bener apa ya? Puas ya? Banget ini curug alami bener-bener. Puas ya Bang? Hah? Puas banget ya. Iya puas banget, jelajah bener-bener jelajah. Ya kemungkinan habis ini kita langsung balik dan turun ke bawah. Sekarang pukul 3, kemungkinan nyampe parkiran jam 7 maghrib ya Bang. Apa kayaknya ini 4 jaman deh. Jam 4 jam ya. 4 jaman ya kurang lebih. Jam 7 lah nyampe parkiran. Jadi kita maghrib itu masih di kebun. Masih di kebun warga. Kebun warga. Gua maghrib di kebun. Nah mungkin sekian ya dari vlog perdana kita ya. Mungkin sekian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.